Oke, halo, selamat malam semuanya. Alhamdulillah hari ini, malam ini tepatnya, saya sedang berada di Pordas Long, Lombok Timur. Ini menjadi siaran langsung pertama saya yang cukup terkonsep. Saya bilang terkonsep itu apa dari segi program yang saya bawakan. Jadi saya beberapa waktu yang lalu menggagas yang namanya ngobrol literasi. Ngobrol literasi ini lebih ke arah penyaluran saya untuk hal-hal yang berbau literasi. Karena memang selain orang ngobrolin literasi sekarang di mana-mana, dan saya memang berkecimpung sebagai penulis, kemudian mengajar penulisan kreatif. Terus, halo Ahdar, selamat bergabung. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Ini Ahdar adalah salah satu penulis yang saya kenal. Ya, Ahdar, thank you sudah bergabung. Jadi ngobrol literasi ini kita ngobrolin hal-hal seputar literasi banyak sekali. Kenapa saya mengangkat literasi bukan ngobrol menulis gitu ya? Karena literasi ini skupnya luas sebenarnya. Eh, literasi ini banyak sekali subnya gitu. Ada literasi finansial, ada literasi gizi, ada literasi sosial dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Jadi ada akan banyak hal topik yang akan saya bawakan, dan untuk bulan Desember ini saya memulainya pada malam hari ini. Jadi pada kesempatan yang baik ini, orang pertama yang saya undang sebagai narasumber adalah pendiri Sanggar Baca Bafana. Ini adalah komunitas yang saya ketahui baru mendirikan sanggarnya pada bulan Juni tahun ini. Jadi umur mereka masih sekitar 6 bulan atau setengah tahun, tapi yang saya perhatikan adalah gerakannya cukup kenceng ya, karena tidak hanya melibatkan segelintir, tapi sudah puluhan orang yang bergabung di sini kayak gitu. Halo Karisna, ini teman saya nih. Bentar, ini Ainur bukan sih atau siapa ya? Saya lupa. Hai Mbak Dani, selamat datang di IG live-nya saya di Ngobrol Literasi. Ada Sanggar Baca Bafana. Nah, ini alhamdulillah sudah bergabung. Saya akan undang dia langsung aja deh karena sudah jam 8 ya, waktu Indonesia bagian tengah, atau Ainur. Masya Allah, lama sekali kita nggak ketemu. Ini Ainur adalah teman kuliah saya di HI UNER. Ainur, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Ainur ya. Oke, semoga Ainur bisa memberikan input-input yang bagus untuk IG live perdana saya ini. Bentar. Bagaimana? Oh, ini saya undang. Semoga undangan saya diterima. Oke. Alhamdulillah. Mana dia? Halo. Halo, halo Halo ya. Arya. Halo. Alhamdulillah akhirnya bergabung juga di sini di Ngobrol Literasi edisi perdana. Ya. Arya, Halo, halo. tadi kita nggak jadi ketemu ya. Iya. Maaf tadi soalnya tiba-tiba ada briefing gitu dadakan makanya nggak jadi gitu. Oke, nggak Ini apa-apa. masalah penggalangan dana. Oh, Jelas nggak penggalangan suaranya tapi? dana. Kedengeran, Jelas kedengeran, nggak suaranya? kedengeran. Saya sengaja juga Oh, pakai ini. Soalnya saya lagi di lapangan ini. Jadi oh, lagi di Porda ya? lagi di Porda. Saya lagi Oh jualan ya. sebenarnya, cuman saya sengaja ya udah deh. Kemarin lewat loh pas. Kemarin kan kita ke Renung kemarin terus lewat gitu. Maunya mampir tapi nggak jadi gitu. Aduh. Oke, ini ruang renung ini juga baru mau gabung ini. Dekat Hai sana Mbak loh. Isani, Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Isani. Ini Arya,
ini Ya, beberapa orang yang bergabung di sini itu mereka yang saya kenal sebagai penulis, ada juga ya, Ibu Guru Bu Yani Sani namanya, seorang guru di SD Banyuripan, insya Allah jadi salah satu narasumber saya juga nanti di bulan Desember ya, ini. Ya, semoga orang-orang yang bergabung di IG Live ini bisa memberikan input yang menarik untuk kita malam ini. ya, siap-siap. Oke, Arya, gimana kabar Ya, belakangan ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Sedang sibuk Kapatah apa bagaimana? nih? Ya biasa kan kita lagi sibuk kan misalkan ada kuliah gitu kan kadang kita juga pergi ngelapak gitu. Baru pulang juga ngelapak nih Kak. Lapak di mana? Kebetulan kita punya jadwal hari Jumat ngelapak baca anak di Pempes Hubul Aulia di Kelayu. Oke, di Kelayu Ya, ya. Oke, itu ya, juga mungkin nanti akan saya tanya-tanya Arya ya, karena menurut saya iya siap, siap. itu terbilang daerah pinggiran menurut saya nih. Artinya dari Iya, kota Solong itu termasuk pinggiran gitu. iya. Makanya tema yang kita angkat malam ini bagaimana kerja-kerja literasi di daerah pinggiran, karena ini menarik sekali Arya buat saya. Oke, Ya Arya, sangat menarik banget. Iya. ya menarik banget. Jadi sebelum saya berpanjang lebar tanya-tanya Arya tentang kerja-kerja literasi di daerah pinggiran, mungkin bisa perkenalkan diri Arya siapa, apa itu Sanggar Baca Bavana, sejak kapan didirikan, dan programnya apa aja sih, kayak gitu. Silakan Arya. Oke, oke. Baik teman-teman, nama saya Arya Solihin ya, biasa dipanggil Arya juga. Saya masih berkuliah semester 3 ya di Institut Agama Islam Hamzah Nawadi. Kemudian kita juga punya komunitas namanya Sanggar Baca Bavana ya. Kenapa namanya Bavana? Ini sangat menarik ya Kak Patah. Karena banyak yang penasaran gitu, apa sih arti Bavana gitu kan? Seperti ada keindi-indiannya, ada kebuda-budaannya gitu kan, Bavana gitu. Ya untuk teman-teman ketahui nama Bavana itu sendiri nama bahasa Sanskerta mereka patah ya. Bahasa Sanskerta yang mempunyai arti memupuk gitu. Dimana kenapa dinamain Bavana? Kemudian itu semoga saja itu adalah doa di mana kita akan memupuk hal-hal yang baik di situ. Gitu. Misalkan nih salah satu kenapa kita juga sering di pelosok itu eh, terkait dengan nama Bavana ini memupuk gitu, dimana di pelosok juga gitu banyak sekali teman-teman kita atau adik-adik kita di sana itu tidak mendapatkan pendidikan secara optimal gitu. Makanya di sana insya Allah Bavana akan menjadi pemupuk di sana supaya subur gitu sebenarnya. Arti nama Bavana itu bahasa Sanskerta yang berarti memupuk gitu. Memupuk apa? Memupuk hal-hal yang baik tentunya gitu. Nah, kemudian Bavana Sanggar Baca Bavana itu sendiri berdiri tanggal 12 ya, 12 Juni 2022. Tidak cukup lama, Kak. Baru berapa bulan ya jadinya? Pokoknya belum setahun ya. Belum setahun berdirinya Sanggar Baca Bavana ini, tapi alhamdulillah berkembang gitu, sangat berkembang pesat karena banyak sekali anggota teman-teman yang ikut bergabung, kemudian ikut terjun, yang menyumbangkan tenaganya untuk ikut andil dalam program yang sudah kita tentukan gitu. Kemudian program Bavana itu sendiri ada berapa ya? Ada lapak baca anak, lapak baca tur, terus lapak baca lokal, ada juga bedah buku kemarin ya sempat. Tapi pernah dulu kita adakan bedah buku gitu. Kemudian ada juga pengakraban kelas ilmiah ya. Saat itu Kepatah jadi pemateri ya saat itu ya. Masih ingat nggak? Tanggal 30 Ingat. September loh. Masa nggak Oh ingat? iya, iya. Pasti ada loh fotonya ya. Mau bukti ya? Ada buktinya. Iya, Tanggal iya. 30 September kita mengadakan pengakraban kelas ilmiah. Kebetulan Kak Fatah sendiri jadi pematerinya saat itu ya. Gitu. Itu pun baru kita kenal itu belum belum lama gitu, belum kita kenal. Iya. Kemudian ada Baru juga 2 bulan. Terus? ya. Kemudian ada juga program kita yaitu roadshow literasi gitu. Roadshow literasi itu kita pergi ke daerah pinggiran, ke TPK-TPK untuk kita mencari gitu, mencari pengalaman di sana bagaimana sih perkembangan literasi di sana gitu. Ada juga ketika kita pergi roadshow kemudian
ada memang sangat membutuhkan masa literasi, maka kita akan membuat program di sana gitu. Kemudian ada juga namanya menulis ini Kak Patah, menulis ini. Mungkin perlu bimbingan lagi nih sama Kak Patah nih untuk menulis ini. Tapi kita sudah menulis-nulis sih. Teman-teman yang menulis puisi, ada menulis cerpen gitu, alhamdulillah ada gitu. Tapi belum diterbitkan ini. Bagaimana Kak? Aman. Nanti insya Allah saya bisa bantu, Pak. Iya. Oke, Kita Arya, lagi ngatur. ya, ini cukup banyak sekali program yang dilaksanakan oleh Sanggar Baca Bapana, tapi program-program yang dirumuskan itu apakah memang dari awal dirumuskan bareng-bareng atau Arya yang merumuskan kemudian dilempar ke teman-teman atau itu muncul dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu kegiatannya Bapak lagi gimana? Sebenarnya itu tidak langsung ketika kita mendirikan sanggar itu tidak langsung semua. Ya sepertinya alat oke. Kalau lapak bacanya berjalan secara optimal, bagus. Kemudian kita membuat program baru. Itu pun yang disetujui oleh teman-teman gitu. Kita rumbukan sendiri bagaimana nih pendapat teman-teman gitu. Program apa yang kita butuhkan untuk mengembangkan literasi ini gitu. Gitu. Dan ada teman-teman yang mempunyai pendapat gitu. Makanya kita tulis kemudian kita jadikan program gitu. Itu tergantung teman-teman juga sih gitu. Artinya teman-teman yang memutuskan juga masalah program ini gitu. Ada inisiatif dari teman-teman ya gitu untuk dijadikan program gitu. Arya ini kan dalam 6 bulan saya lihat progresnya Sanggar Baca Bapak itu cukup pesat ya. Artinya programnya tuh sudah ada yang terjadwal secara reguler kayak gitu. Kemudian anggotanya sudah berapa sekarang, Arya? Sekarang 50 ya. 50 karena kemarin ada beberapa yang memang ya 50-an. Semua mahasiswa Institut Agama Islam Hamdan Wadi ya? Ya. Institut Agama Islam Hamdan Wadi. Oke. Itu Arya gimana sih Arya bisa merangkul mereka untuk mau ikut terlibat di dalam Sanggar Baca Bapak? Ya. Tentu dengan VR ya. Kalau kita kan untuk merekrut itu kita bagaimana sih supaya teman-teman kan secara signifikan mereka masuk gitu kan. Artinya kita ya kita sosialisasikan bahwa bagaimana pentingnya literasi itu. Memang dari awal kita sudah komunikasikan dengan baik ya. Komunikasikan dengan baik, memberikan penjelasan bahwa literasi itu sangat penting. Kemudian banyak yang tertarik gitu. Di Sanggar itu baik ada yang memang suka membaca ya, ada memang ada yang memang suka membaca di situ dan ada memang yang tidak suka gitu. Artinya untuk membuat mereka itu paham tentang literasi atau ingin gitu masuk bergabung dalam komunitas literasi itu, tentu kita sosialisasinya baik, komunikasinya bagus, kemudian kita tunjukkan bahwa kita mempunyai program yang mempunyai prospek kedepannya itu sangat baik gitu, sangat bagus, sehingga banyak yang tertarik akhirnya ikut masuk ke dalam Sanggar Baca Bapana gitu untuk mendukung sebenarnya. Oke. Arya saya boleh tanya nggak? Tadi Arya bilang sama teman-teman ini bahwa ikut di sini punya prospek yang baik ke depannya. Emang Arya menceritakan apa, prospek semacam apa kepada teman-teman ini? Ya, prospek yang saya ceritakan di situ adalah di mana nantinya kita akan prospek ke depan Sanggar Baca Bapana itu sangat bagus ya. Artinya kita akan termasuk salah satu prospeknya adalah menulis itu Kak, menulis itu. Okay. Karena nih teman-teman nih pengen sekali mempunyai buku gitu kan, pengen sekali mempunyai buku, apalagi bukunya itu mereka tulis sendiri gitu. Akhirnya kita tawarkan gitu.
Kalau mau, silakan gabung ke Sanggar Baca Bavana. Nanti kita akan bantu lewat wadah ini, ya, untuk apa ya, untuk menerbitkan buku sendiri gitu. Itu salah satu prospek Sanggar Baca Bavana, yaitu menulis gitu. Akhirnya mereka tertarik dengan hal itu. Itu salah satu cara sosialisasi untuk eh, bagaimana bahwa Sanggar Baca Bavana itu mempunyai prospek ke depan gitu. Salah satunya adalah menulis. Selain menulis juga pengalaman tentunya ya Kak ya. Sangat sangat Oke. pengalaman gitu yang sangat efektif di sini. Karena kita sekarang sering ke pelosok gitu kan untuk mengembangkan literasi di sana. Kita ke Jewaru, Hubul Aulia gitu. Dan banyak sekali gitu. Ada juga rencana kemarin tadi saya sudah omongkan sama teman, kita disuruh ngelapak di Maringke malahan itu. Wih, Di Maksud di pulau di Maringke gitu. Artinya ya. ini ada bagus nih. Kami punya program bagaimana kalau Sanggar Baca Bavana ikut di situ untuk mengajar di sana, untuk membakar literasi di sana gitu. Wow. Sanggar Baca Bavana itu Ini, sendiri sebenarnya seminggu itu ngelapaknya 4 kali loh Kak. 4 kali Masya Allah. dalam seminggu itu Oke, ngelapak oke. baca gratis itu 4 kali gitu ya. Terus gimana cara Arya dan kawan-kawan mengatur jadwalnya nih? Soalnya kan ini kan teman-teman masih pada kuliah semua kan? Iya, ya. Itu antara jadwal kuliah untuk urusan pribadi sama urusan sama masyarakat, lebih spesifiknya anak-anak ini gimana? Gimana cara membagi waktunya Arya? Nah, pertama itu pentingnya SDM Kak dalam suatu komunitas itu ya. Sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan dalam satu satu komunitas gitu. Kalau 2, 3, 4 orang mungkin kita nggak sanggup gitu. Tapi kan alhamdulillah Sanggar Baca Bapana itu mempunyai anggota yang banyak lah gitu. Artinya kalau ada teman lain yang punya jam kuliah, kemudian ada teman yang lain bisa menjalankan program itu gitu. Contohnya seperti kan kita punya program untuk lapak baca yang dua ini kan lapak lokal sama lapak baca tur ya. Kalau tur itu kita Ya, bisa di taman gitu hari Minggu. Minggu itu ya, memang kebanyakan ada yang masuk dan ada yang enggak gitu kuliahnya. Artinya yang enggak masuk ini yang datang ke lapak baca gitu. Kalau Jumat itu kan kita libur semua kan, artinya semuanya ya. bisa lah untuk lapak baca itu. Kemudian kalau kita juga hari Selasa lapak lokal di apa ya di kampus gitu. Gitu. Kampus. Kalau di kampus kan ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi nih. Betul. Kebetulan kita ngelapaknya siang gitu. Akhirnya yang masuk pagi itu yang jaga lapak gitu. Oh, Seperti itu. Kita bagi-bagi gitu sesuai. Kita juga nggak berani mengambil waktu yang memang sangat sibuk gitu. Kita pilih-pilih waktu untuk kita jadwalkan untuk ngelapak gitu. Yang memang teman-teman di sana itu ada yang bisa gitu. oke. Saya rasa itu sih SDM sangat perlu sih untuk komunitas itu. Untuk supaya kita bisa ganti-gantian supaya juga itu akan mendukung berjalannya program gitu. Oke. Menarik, menarik. Tapi saya setuju banget, Arya. Jadi, memang pengalaman saya termasuk saya nih, saya kan mendirikan kelas menulis tepi Ya. danau namanya. Cuman karena saya memang bergerak sendiri, Arya. Jadi, kadang-kadang kehabisan energi gitu. Artinya, bukan sekedar energi saya, tapi yang menggantikan saya ketika saya nggak bisa. Ya, Kayak gitu, Arya. Mungkin mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi, Arya ya. siap-siap. Ya, jadi Bisa, ini bisa. teman-teman Sanggar Baca Bavana bisa berkegiatan di Ijo Balit kayak gitu ya. Kemudian kita kolaborasi modelnya kelas tepi danau, kelas menulis tepi danau kolaborasi dengan Sanggar Baca Bavana kayak gitu. Ya, Oke Arya, bisa. jadi sebelum saya bertanya lebih spesifik lagi tentang kerja-kerja literasinya Sanggar Ya, Baca Bavana di daerah pinggiran, saya mau balik lagi ke awal nih. Sebenarnya ya. apa niatan atau motivasi paling awal banget dari Arya untuk mendirikan Sanggar Baca Bavana ini? Motivasi paling awal adalah memang saya tidak hobi baca, bahkan tidak suka ya. Itu yang membuat saya tergerak sebenarnya. Kayak gini, saya tidak suka baca, tapi kenapa saya mendirikan Sanggar Baca yang memang wadahnya untuk membaca gitu kan?
kan itu menurut sebagian orang aneh gitu. Justru saya mendirikan Sanggar Baca Bafan itu karena saya nggak suka baca gitu. Artinya saya mendirikan wadah ini sebagai stimulus gitu, sebagai bisa dikatakan perangsang untuk saya baca gitu. Bagaimana tidak kalau saya mendirikan Sanggar Baca Bafana kemudian saya sendiri yang tidak membaca kan gak enak juga gitu. Artinya itu awal kenapa saya mendirikan Sanggar Baca Bafana. Yang pertama adalah saya memang tidak hobi membaca, tidak suka membaca. Akhirnya saya dirikan sanggar ini, ya, saya dirikan sanggar ini supaya ada rasa tanggung jawab saya itu untuk membaca gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang itu hasil keresahan enggak? Hasil keresahan saya melihat di kampus itu literasi mahasiswa itu sangat kurang gitu. Artinya di situ banyak teman-teman ya mahasiswa itu nongkrong sini, nongkrong ke kantin gitu, membicarakan hal yang tidak bentuknya diskusi gitu, gitu. Ya. Nah itu yang menjadi keresahan. Kenapa? Bagaimana muncullah ide? Bagaimana kalau saya taruh buku di meja ini, kemudian teman-teman itu bisa mengambil buku, minum kopi sambil membaca. Sedikit tidak itu lebih bermanfaat gitu. Itu sih sebenarnya. Makanya dulu Sanggar Baca Bafa ini terbentuk sebelum wadahnya terbentuk, itu programnya duluan yang terbentuk gitu. Oh, oke. Sebelum wadahnya programnya duluan terbentuk lapak baca itu. Ya, saya melihat teman-teman itu nongkrong nggak jelas kemudian ke sana kemari. Bahkan saya tidak melihat ada satu mahasiswa pun yang memegang buku. Akhirnya saya berpikir berinisiatif bagaimana kalau saya taruh buku saja di sini mungkin ada yang mau baca gitu kan gitu. Sehingga teman-teman itu bisa membaca sambil minum kopi, nanti selesai baca bisa dikembalikan gitu. Gitu. Atau mungkin bisa didiskusikan apa hasil yang dibaca gitu. Itu sih pertama Sanggar Baca Bafana itu terbentuk gitu. Oke. Dan memang saya lihat sendiri ya teman-teman yang bergabung di sini. Halo semuanya. Ada Mbak Lita, ada Mbak Edrida Pulungan. Ini Arya, ini yang bergabung ini adalah para penerjemah, penulis. Mereka Masya yang Allah. sama literasi loh, serius. Jadi ini kesempatan yang baik banget buat Sanggar Baca Bafana untuk memperkenalkan dirinya. Ya, kenapa Arya yang saya undang pertama kali di edisi pertama ngobrol literasi ini karena saya senang sekali dengan semangatnya kayak gitu. Anak-anak muda, mahasiswa tapi masih meluangkan waktunya untuk mengurus hal-hal semacam ini gitu loh. Karena kebanyakan berpikir literasi itu biarlah sekolah yang ngurus. Sekolah ada lewat program membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tapi saya tidak tahu bagaimana sekarang perkembangannya. Kemudian orang tua kita tidak bisa berharap banyak karena mereka juga punya kesibukan ya. Tapi ada orang-orang tua yang literat yang mereka menyediakan bacaan buat anak-anak mereka. Tapi ini mahasiswa dengan segala kesibukan akademik mereka tapi masih meluangkan dirinya. Saya bilang dirinya itu ada elemen tenaga, ada waktu, ada pikiran, bahkan uang gitu ya. Untuk disumbangsikan kepada masyarakat kayak gitu. Itu Arya. Dan oh ya, saya mau balik lagi. Memang saya sempat ikut ngelapak satu kali ya, lapak baca Arya di kampus. Memang saya perhatikan mahasiswa naik turun tangga ke ruang kuliah mereka tuh mereka megang handphone ke sana kemari gitu. Arya gelar lapak sengaja di depan tangga biar mereka bisa nengok, biar mereka bisa mampir. Tapi ternyata yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya mereka naik turun bawa handphone. Ya nggak masalah sih, mungkin mereka bisa baca di HP mereka kan. Tapi saya pernah baca pernyataan Arya di salah satu media online, Selapara News kalau tidak salah, bahwa membaca lewat digital itu nggak cukup gitu loh, harus balik ke literasi dasar yaitu membaca buku. Apakah seperti itu Arya? Arya memandangnya gimana sih? Ya, artinya kan kita melihat efektivitasnya ya Kak ya. Bagaimana lebih efektif, apakah di digital atau di buku biasa gitu.
Saya rasa itu lebih efektif di buku biasa. Kenapa? Ketika kita lihat digital, pertama yang akan rugi itu adalah kita sendiri. Yang pertama adalah mata diserang gitu. Oke. Ya, artinya mata kita cepat capek, gitu, mata capek, kemudian efeknya itu jelek gitu atau negatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu terganggu. Bagaimana kalau kita santai, sedang asik-asiknya membaca buku gitu, membaca buku di e-book misalkan di Ya. digital, kemudian datang notifikasi atau ada yang nelpon, ada notifikasi tidak, setidaknya kita kebanyakan sering tertarik gitu dengan notifikasi itu, bukan dari buku itu lagi. Artinya ini adalah pengalaman saya kak ya, ketika saya membaca buku di e-book gitu, saya lebih tertarik membalas WA daripada ngelanjutin baca buku gitu. Akhirnya oh, ini gak efektif ini membaca digital nih gitu. Artinya banyak sekali terganggu di sana, saling kefokusan juga terganggu dan juga mata lebih cepat sakit gitu. Itu sih dua dua faktor ini akan menghambat, pertama menghambat kefokusan kita, yang kedua pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Nah ini berdasarkan pengalaman saya Pak Kak, kenapa saya mengatakan menyatakan seperti itu dulu di Serapan News misalkan seperti itu. Oke. Oke, dan memang memang ada buku judulnya The Cellos, Ya, Arya. Jadi bahwa internet itu mendangkalkan kita berpikir. Karena iya, itu tadi distraksinya banyak sekali, iya, notifikasi, kemudian kita nggak bisa fokus iya, sepenuhnya gitu. Karena terlalu banyak notifikasi yang muncul di layar handphone kita, bahkan bikin kita tenggelam begitu notifikasi iya, munculnya. iya. Mungkin nanti Makanya, teman-teman yang bergabung di sini di ngobrol literasi ini bisa ya, bertanya sama Arya, pendiri Sanggar Baca Bavana. Mungkin bisa ikut berdiskusi juga ya. Ada apa ya. Arya? Arya mau ngomong apa? Kenapa? Yang tadi itu ya, itu sih yang kenapa saya mengatakan seperti itu gitu. Kalau digital itu nggak efektif sama sekali kita ketika kita membaca buku. Seperti itu sih. Itu berdasarkan pengalaman. Lebih asik kita membaca buku yang biasa gitu. Buku yang memang saya katakan sesungguhnya literasi gitu. Bukan digital. Oke, Digital itu sebenarnya sekedar membantu doang gitu. Tapi lebih efektifnya membaca buku langsung gitu, tidak menggunakan digital karena kefokusan terganggu, kesehatan juga terganggu gitu. oke, Banyak yang terganggu dalam ketika kita membaca di digital gitu. oke, oke, Ya, siap, siap Arya. Oke Arya, kita fokuskan ke topik yang saya angkat, ya, bagaimana kerja-kerja literasi di daerah pinggiran, gitu ya. ya, Jadi teman-teman yang melihat secara langsung ini, saya pernah mengikuti Arya di salah satu pondok pesantren di Kelayu, ya, itu daerah pinggirannya kota Selong. Jadi Selong ya, ini ibu kota Kabupaten Lombok Timur, gitu ya, Nusa Tenggara ya, Barat. Dan di situ meskipun saya tidak ikut kegiatannya, apa namanya, karena udah kelar ya waktu saya datang. ya. Telat kayaknya. Iya, Ya, betul sekali, betul sekali. Nah, itu yang saya pernah datang, kemudian saya tahu ya, Sanggar Baca Bapana juga sampai ke Kecamatan Jerowaru ya. Buat teman-teman dari teman-teman pemirsa ini dari Jawa, area banyak ya. nih yang dari Jawa. Jerowaru itu salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang cukup jauh. Berapa kilo area? Berapa kilo ya? Saya belum bisa pastikan ya. Intinya jauh banget ya. Selain aksesnya juga sulit. Pun ini sekolah ini di pinggir pantai kak ini, pesisir gitu. Artinya kalau kita Ya. cari ini di Google Map itu nggak ketemu dia. Gitu. Nah, sangat jauh Oke, tapi sekali di penghujung iya. jalan gitu. Tapi Arya bisa cerita nggak gimana kok bisa dalam tanda petik tuh nyasar ke sana gitu untuk Oh iya, bergerak literasi di situ iya, biar teman-teman tahu. Silakan. iya. Dulu awalnya sih kakek kan kita buka lapaknya di sekolah-sekolah ya, artinya di kampus gitu. Kita buka di kampus dan juga di taman. Itu aja ya, 2 kali dalam seminggu itu. Akhirnya karena dilihat kita aktif menggelar lapak baca di kampus maupun di taman, akhirnya diminta gitu Sanggar Baca Bavana untuk ikut serta dalam program pemerintah yaitu kampus mengajar gitu.
dikirimkan surat pengajuan ke Sanggar Baca Bavana, silakan ikut serta gitu dalam dalam kegiatan ngampus mengajar. Itu programnya salah satunya lapak baca gitu. Saya tanya lagi, saya tanya ini, ya saya tanya yang tersurat ini ya. Saya tanya itu teman namanya Ayu, salah satu beliau juga di Universitas Hamzan Wadi gitu. Ambil jurusan PGSD gitu. Nah, dia yang meminta ke teman-teman Sanggar Baca Bavana untuk ikut terjun gitu, untuk ikut merealisasikan program kampus mengajar yaitu masalah lapak baca gitu. Awalnya saya tanya gitu, eh, ini lapaknya di mana ya gitu, lapaknya di SD gitu kan. Astaga, kok di SD gitu belum bisa mengajar anak-anak ini kan nih. Masih kan kita ngelapak di mahasiswa gitu. Kalau mahasiswa kan biasa lah gitu. Ayo baca buku, sudah selesai gitu. Ayo kita diskusi, selesai. Tapi ini anak gitu kan parah sekali gitu. Awalnya ragu, terus dilihat lokasinya ternyata di SDN 2 Seriwe. Saya tanya teman, tahu nggak SDN 2 Seriwe? Tahu, katanya jauh banget, kan masih ragu gitu. Ragu banget gak? Asli, saat itu ragu. Sempat membatalkan hal itu. Karena memang saat itu, pertama, kita kurangan SDM saat itu. Yang kedua, lokasinya jauh. Yang ketiga, kita belum sama sekali mempunyai buku anak gitu. Masih sedikit buku anak itu. Otomatis kalau kita di SD, otomatis kita mempunyai buku yang banyak gitu, yang memadai gitu. Sehingga semuanya kebagian gitu. Akhirnya bingung. Itu pun 1 minggu saya pikirkan, Kak. Jadi apa enggak gitu. Gitu. Oke. Jadi apa enggak untuk kesananya gitu. Jadi apa enggak ini. Sempat bingung juga. Akhirnya coba gitu kan awalnya. Cobalah. Saya telepon nih teman-teman yang memang di sana ya. Teman yang di sana telepon, oke dah kita siap dari Sanggar Baca Bavana untuk besok ikut merealisasikan, mensukseskan program pemerintah yaitu kampus mengajar lapak baca anak gitu. Oke dah. Akhirnya kita ke sana Kak nih. Awalnya bingung jalannya gitu kan, dikirimin Google Map, kita cari Google Map itu SDN 2 Seriwe nggak ada. Terus kita minta untuk dikirimin, akhirnya dikirimin, tapi kantor desanya dikirimin. Kantor desanya. Nanti kalau udah nyampe kantor desa sana, nanti saya akan jemput katanya teman itu. Oke lah, kita coba kan. Sekirain nggak terlalu jauh Kak. Jalan-jalan ternyata jauh bener, jauh amat. Kita ngelewati bukit, lewati pantai, jalannya terjal. Ya Allah, bagaimana? Jauh jauh sekali ya. Sebelah kanan itu bukit-bukit semua, nggak ada rumah. Sebelah kiri tuh pantai gitu, di mana sekolahnya ini gitu kan. Jalan, akhirnya nyampe lah. Nesa, ternyata sampai di Google Map itu habis itu. Makanya nama jalan Jalan Tutuk, Kak. Nama jalan 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 tutup. Tutuk gitu. Iya, Jalan Tutuk. Artinya tutuk itu kan kalau bahasa Sasaknya apa bahasa Indonesianya apa ya? Tutuk itu ya. Berhenti lah. Artinya Iya, iya berhenti ya. pengunjung gitu. Jalan pengunjung Pengunjung. gitu. Iya, Ya. paling ujung, ternyata itu jalan paling ujung memang. Sampai sana gitu. Sampai sana dibawa ke SD. Kan kita baru pertama kan untuk ngelapak anak ini di pelosok gitu. Kemudian kita ke sana, akhirnya ya, kita melihat semangat mereka itu luar biasa, itu kumpul langsung serang kita gitu. Iya, ada orang baru itu, Ada orang. kaget juga kan ya. Karena ternyata mereka di sana itu sangat senang dengan ini, dengan orang baru gitu. Akhirnya terus karena melihat mereka itu sangat luar biasa, semangat mereka membaca gitu, semangat mereka membaca, kemudian mereka juga senang sekali saat itu ketika mereka melihat buku-buku anak-anak, senang sekali. Akhirnya saya juga merasa senang nggak awalnya kan tadi ragu gitu untuk ke sana, akhirnya Betul. senang, bahagia sekali melihat mereka itu membaca buku, apalagi saling saling memberitahu bahwa dia baca buku ini artinya dia mendapatkan hal yang baru gitu. Akhirnya senang sekali, dan senang itu akhirnya bahkan ketagihan saya ke sana Kak. Bagi Sudah berapa saya kali mereka ke adalah sana? obat. Udah tiga Sudah kali berapa kali ke sana? 3 kali ya. udah 3 kali, Ya. besok lagi hari Sabtu ini. Masya Allah. Makanya senang sekali akhirnya
ketagihan ke sana gitu, ketagihan ke sana. Dulunya tadinya itu ragu ke sana, akhirnya melihat semangat mereka, melihat kesenangan mereka, ya, senang sekali mereka membaca gitu. Akhirnya kita dari Sanggar Baca Bapeno sangat bahagia. Akhirnya kita pengen lagi ke sana gitu. Bahkan sampai kecanduan ingin ke sana terus gitu. Karena itu adalah obat bagi kita. Ketika kita melihat anak-anak itu membaca buku rame, kemudian itu obat gitu, obat benar gitu, obat banget gitu. Artinya yang sangat senang melihat mereka membaca buku seperti itu gitu. Akhirnya kita sudah 3 kali ngelapak ke sana. Yang tadinya ragu, sekarang kita udah biasa lewat jalan jalur itu karena memang ada yang kita ada yang kita rindukan di situ, Kak. Gitu. Makanya saya rindu sekali sama teman-teman di sana gitu. Tapi ini kan yang saya sempat dengar dari Arya, dulu ada obrolan kita offline, bahwa program Iya. kampus mengajar ini juga kan akan selesai nih. Terus Hmm. gimana kelanjutannya? Maksudnya itu Nah, itu. mereka kan baru 3 kali, Sabtu besok akan 4 kalinya mereka mendapat kunjungan dari Sanggar Baca Bapana. Itu gimana, saya membayangkan mereka kan patah hati, Arya, karena Iya. kenikmatan mereka bertemu dengan buku-buku baru, bertemu dengan orang-orang baru gitu. Itu Iya. saya berharap itu tidak akan terjadi sih gitu. Nah, itu Iya. gimana? Apa yang Ketika dipersiapkan oleh Sanggar Baca iya. Bapana agar program ini terus berlanjut? Iya. Ada nggak Pertama yang sudah dilakukan teman-teman? ya, ketika 3 kali kita ke sana, Kak. Ketika kedua kali ya. Ya kemarin 1 kali. Kedua kali kita ke sana, gitu sempat kita nanya-nanya gitu. Dia nanya, anak kecil ini nanya kepada saya, kakak mau balik katanya. Iya, dipeluk erat gitu. Artinya disuruh tetap di sana gitu, dipeluk erat. Akhirnya itu kan bagaimana ya, emosional banget gitu. Akhirnya kita datang ke kepala sekolahnya, saya bilang, Pak, kalau memang teman-teman ini adik-adik kan mereka di pelosok gitu, adik-adik ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak misalkan, kemudian tidak terpenuhi kebutuhan mereka untuk tunjangan mereka bisa baca dengan cara yang benar, tuh biarkan kami yang akan melanjutkan perjuangan teman-teman KKN di sini. Akhirnya 2 hari sana kita sudah omongin kepada kepala sekolahnya, kita akan lanjutkan untuk lapak baca di sana. Tuh. Memang program pemerintah kita terputus, tapi kita menjalin hubungan baru dengan kepala sekolah di sana untuk ngelapak tetap di sana sekali seminggu. Oke, wah menarik banget, Arya. Terus Arya, ini kan yang namanya bergerilya ya, model-model kerja literasi semacam ini, itu gimana cara Arya dan kawan-kawan untuk menjaga semangatnya, untuk mau terus ke sana, terus karena perjalanan jauh, saya tahu itu dari Jeruwartu cukup jauh dari Selong. Itu bensinnya gimana, konsumsi teman-teman gimana, itu dibicarakan nggak hal semacam itu sama teman-teman? Ya. Tidak pernah sekali mereka mengeluh tentang hal itu. Makanya saya bersyukur sekali, terima kasih kepada semua anggota Sanggar Baca Bapana yang telah ikut serta dalam wadah ini untuk mengembangkan literasi yang ada di pelosok khususnya gitu. Makanya saya sangat bangga sama teman-teman ini, Pak. Salah satu kebanggaan saya, mereka tidak pernah yang namanya apa istilahnya, kalau bahasa sastranya itu prekengan ya, prekengan gitu. Ya, tidak pernah hitung-hitungan mereka itu. Itu kekaguman saya. Asli mereka adalah pejuang, tidak menjadi pegiat bagi saya, Kak. Mereka adalah aktivis literasi Pejuang yang memang benar-benar berjuang untuk bagaimana supaya kita juga kalau memang tidak bisa dari pemerintah, kenapa kita tidak bisa gitu. Artinya mereka tidak pernah mengeluh tentang berapa mereka habiskan untuk ke sana. Artinya mereka adalah sukarelawan, ikhlas. Makanya saya sangat kagum kepada mereka. Artinya saya tidak salah gitu. Saya tidak salah, saya mengajak dia dulu atau dia datang kemari kepada saya dan terima untuk menjadi anggota gitu. Memang semua anggota Sanggar itu benar-benar pejuang, benar-benar bukan hanya penggiat, tapi mereka adalah aktivis literasi, ya.
Ya. Selain dia menyumbangkan tenaganya, dan juga alhamdulillah kita punya iuran 2.000 per seminggu untuk perawatan sanggar itu sendiri, untuk beli buku, kadang untuk beli bensin, dan lain sebagainya. Oke, Arya, kalau saya boleh tahu, ada berapa jumlah koleksi buku bacaan anak yang dimiliki oleh Sanggar Baca Bapana? Kemudian apakah itu benar-benar sudah menjadi milik komunitas atau ada memang pihak-pihak yang meminjamkan bukunya, pinjam ya, jadi akan suatu saat dibalikin lagi? Itu bagaimana? Alhamdulillah kita punya buku anak itu 80 buku, ya 80 buku anak. Ya. Dan yang 20 itu ada rencana memang kita akan distribusikan kepada TPI, baik Bina Insani, namanya yang ada di Anak. Tapi kita belum ke sana karena memang ada teman sembalun yang ada di sini Ya, yang mau kita titipkan ke sana. Tapi kalau sumbangan ini ada sebagian dari Sanggar dan juga ada sebagian dari memang kawan-kawan mahasiswa yang peduli gitu dengan literasi. Ini kita bagi dua. Akhirnya kalau murni punya Sanggar itu sendiri baru 70 buku untuk anak-anak. Itu buku anak-anak yang tipis gitu seperti ini kan. Seperti kayak gini ya. Gini. oke, Itu kayak gini juga gitu. oke. Buku-buku yang ada gitu. Yang tipis-tipis itu cuma 80 buku ya. Kayak Oh, gini gitu. 80 buku milik Sanggar Baca Bapana, dan itu murni milik Sanggar Baca Bapana dari iuran dan juga dari sumbang-sumbangan teman. Kalau meminjam tidak, kalau untuk lapak baca anak gitu. Karena kita takut juga meminjamkan Kak. Kita ya, takut ya. juga meminjam karena memang kan yang namanya anak-anak ya terkadang rebutan, sobek gitu. Itu yang kita akan jaga. Artinya kita akan menjaga kepercayaan gitu. Kalau memang ini sudah 70 buku ini cukup bagi mereka, kenapa tidak gitu kita. Betul. Kita juga tetap update buku kok setiap minggunya gitu. Terus kita Oke, ngelapar, kita update buku. Ya. siap, siap. Menarik banget. Tapi menurut Arya jumlah 80 itu untuk dibawa keliling gitu ya, atau digelar di lapak baca itu sudah cukup memadai nggak atau kurang atau gimana? Sebenarnya kurang sih Kak. Sebenarnya kurang banget untuk kalau kita ngelapak di SD misalkan yang memang jumlahnya seratusan lebih, kemudian kita buat 80 kan kurang juga gitu. Itu untuk lapak. Tapi kan kita kan terkadang uh, ada yang baca buku, Ya, tetapi ada juga yang ikut bercerita gitu. Kita keliling 5 atau 6 orang itu di depan itu keliling, kemudian kita ceritakan gitu. Artinya ada hemat, bisa dikatakan apa ya, sumber daya manusia di sana itu bisa menghemat gitu untuk melengkapi buku itu. Tapi kalau kalau 80 atau 70 itu sangat kurang sih sebenarnya untuk kita bawa lapak ke sekolah dasar. Sangat kurang sekali gitu. sangat kurang ya Arya ya. Terus Hmm. eh, dengan iuran 2.000 per anggota per minggu, sudah berapa buku yang sanggup dibeli dengan iuran itu, Arya? Ya. Karena kita sekarang ini kan lagi memfokuskan buku untuk anak-anak ya kan. Artinya kita Ya, memilih untuk mengurut hal itu, kita memilih buku-buku yang memang berdasarkan SD dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Mungkin kalau untuk buku bacaan untuk orang dewasa, mungkin kan satu buku itu bisa harganya 60, 70, 80 gitu. Gitu kan. betul. Artinya kita misalkan kita dapat 75, kita beli 16 buku untuk anak-anak, itu harganya 75.000 misalkan. Itu bisa untuk mengupdate buku sekali seminggu gitu. Itu Oke, sebenarnya. Untuk oke, iuran oke, tuh insya Allah cukup gitu. Untuk kita oke, membeli buku untuk anak-anak gitu. oke. Terus Arya, ini dari tadi anggotanya ada berapa? 60 ya? 50-an sekarang. 50-an. Itu apakah semua teman-teman ini, apakah semua anggota Sanggar Baca Bapana ini sudah pernah ikut terlibat ke daerah pinggiran? Artinya kan saya tahu Sanggar Baca Bapana Ya. ke Sembalun, Ya. kemudian ke Kelayu, kemudian sekarang ini ke Jerowaru. Ya. Itu teman-teman ini semua pernah ikut sana juga nggak?
atau mungkin dengan kesibukan masing-masing hanya beberapa gelintir aja gitu. Memang untuk saat ini yang ikut itu sebagian saja ya Kak, nggak semuanya yang bisa ikut atau semuanya tidak semuanya pernah ikut gitu. Artinya sebagian yang ikut. Karena memang kesibukan teman-teman, karena kan teman-teman ini kuliah semua ya. Kuliah Ya, semua akhirnya tidak bisa dihandle waktunya gitu. Artinya tabrakan dengan jadwal kita pengen lapar gitu. Akhirnya mana yang bisa itu yang ikut gitu. Ada memang yang belum pernah bisa ikut sama sekali udah ngelapa ke pulau gitu. Tapi kalau mereka itu mempunyai tidak mempunyai kesibukan misalkan di kampus maupun di ya, organisasi yang mereka tempati, mereka ikut ngelapak juga gitu. Ya, tapi tidak semuanya pernah ikut dan tidak ya. semuanya pernah ikut gitu. Artinya sebagian gitu yang tidak sebut saja untuk ikut ke Jorari misalkan yang memang lokasinya jauh kan teman-teman juga kuliah juga gitu seperti itu. Oke, oke, oke. Arya, saya tahu ada para pegiat literasi yang mereka Ya, eh, melakukan hal yang serupa ya dengan Arya ya. Artinya mereka ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan kuda, ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan gerobak, bahkan ada perahu pustaka namanya di Sulawesi kalau tidak salah, itu ya pakai perahu untuk mengantarkan buku-buku bacaan ke pulau-pulau kecil yang ada di sekitar situ gitu. Ini ini saya memang melihatnya memang gerakan literasi itu sedang sedang bagus-bagusnya di Indonesia ini. Eh, ini suatu hal yang bagus, saya mengapresiasi itu. Kemudian ada teman-teman Sanggar Baca Bafana, saya tahu bergerak di Lombok Timur, yang mana kita tahu IPM, Indeks Prestasi, Indeks ya, Pembangunan Manusia, Lombok Timur ya, ini itu yang paling rendah di NTB. Kayak gitu. Dan apa yang teman-teman lakukan ini saya apresiasi betul. Gitu. Makanya saya tidak ragu untuk ya, ikut menggembar-gemborkan Sanggar Baca Bafana gitu. Ya, siap, meskipun saya tidak mahasiswa lagi, tapi karena saya ya, punya semangat yang sama dengan teman-teman ini, makanya I do support you guys gitu. ya, ya, Makanya saya juga mengajak teman-teman saya di media sosial, siapa tahu pengen ikut bergabung ya. dalam artian dalam gerakan ini. Ya saya tahu teman-teman ini juga mungkin sudah pernah berdonasi buku, sumbang Hmm, buku atau sumbang dana untuk kegiatan yang seperti ini, tapi uh, ini ada anak-anak muda di Lombok Timur gitu ya, teman-teman ya, yang lagi menyaksikan tayangan ini, yang juga bisa kita dukung kayak gitu. Tapi keren Arya, pertama iuran, kemudian mungkin nanti kedepannya apa nih? Apakah teman-teman Sanggar Baca Bafana misalkan membuat usaha ya. mandiri gitu ya, yang dipakai untuk mendanai kegiatan komunitas? Apakah sudah ada pikiran ke arah sana? Ya. Kalau masalah bisnis misalkan, kita sudah ini sih jauh-jauh hari kita sudah catat, kemudian kita akan mencoba usahakan gitu kan. Seperti yang pernah kita diskusikan dulu misalkan seperti kaos literasi gitu. Karena memang kaos pertama adalah kebutuhan, kemudian tapi Ya, yang dicari sama orang itu adalah kaos yang memang menarik gitu. Nah, ya, akhirnya itu akan menjadi kita melihat ya, banyak sekali sekarang anak-anak muda mencari kaos yang punya tulisan gitu kan. Ini ya, kita mencoba mulai bisnis ini dengan gerakan literasi gitu. Seperti kaos literasi yang dulu pernah kita diskusikan tuh. Memang kita ya, sudah mempunyai planning, punya acara, tinggal kita siapa yang mau ikut silakan dalam bisnis ini kita akan mengenalkan literasi lewat baju gitu. Saya ya, rasa cukup menarik sekali karena memang saat ini memang zaman-zamannya dikatakan kan banyak sekali orang membahas tentang literasi gitu. betul. Gitu. Ya Arya, Eh, Ya. jadi teman-teman yang menyaksikan IG Live ini, saya pernah berdiskusi dengan Arya dan kawan-kawannya. Saya mendukung komunitas itu harus mandiri, Arya. Kenapa? Kalau kita mandiri itu menandakan bahwa kita berliterasi, karena tujuan utama dari literasi adalah empowerment gitu loh.
bahwa dengan kita membaca kita bisa berdaya, kita bisa berdikari, kita bisa mandiri. Dan salah satunya adalah ya namanya kita pasti butuh yang namanya bahan bakar ya Arya. Bahan bakar untuk bergerak kayak gitu. Dan bagaimana kita mengolah bacaan apa yang kita baca selama ini untuk bisa membuat kita berdaya secara ekonomi juga kayak gitu Arya. Nah, saya dukung sekali. Oh ya teman-teman, oh ya saya tahu kan Arya juga jualan mie pancing ya malam-malam ya. Iya. Sekarang itu yang saya sisihkan juga sih. Gitu. Masya Allah. Jadi Arya Karena mumpung ini, pasangan muda baca ini kan. Bapana ini teman-teman jualan mie pancing malam-malam. Mulai jam berapa Arya? Iya. Kita mulai jam 10 Kak. Jualannya jam 10, 10 malam. Sampai jam? Iya. Sekarang jam 2, jam 3 pulangnya. Masya Allah. Tapi pagi tuh ada kuliah nggak? Pagi kan kita masuk siang ya, dapat lagi istirahat gitu. Nah, untuk makanya saya bersyukur. Ya, karena saya bersyukur kerja juga gitu. Artinya karena saya masih muda nih, belum punya tanggungan gitu, belum punya istri, belum punya anak gitu, masih muda. Akhirnya uang sedikit yang saya dapat dari jualan mie pancing itu, ya, setidaknya 10%-nya untuk saya sudah ada, saya punya celengan mungkin ini bisa menjadi juga inspirasi bagi teman-teman ya. Saya punya celengan, saya anggap ini adalah koin buku, gitu. Ada namanya koin buku. Ya, setiap saya pulang kerja, kalau ada sisanya saya celupin di sana koin buku itu. Bulannya saya buka, itu yang saya pakai beli buku untuk mengupdate atau menambah buku koleksi di Sanggar gitu. Karena punya koin buku gitu. Keren. Karena itu kan makanya saya belum salut sama Arya. Kenapa? Saya salut sama apa yang Arya lakukan. Alhamdulillah. Iya, karena jujur aja saya pribadi itu agak-agak sensi ya sama orang-orang yang dikit-dikit itu bikin proposal, dikit-dikit minta bantuan sana sini, kayak gitu. Kalau untuk bencana alam sih silakan lakukan itu karena itu kan urgent sekali ya. Tapi kalau untuk mendanai kegiatan komunitas mereka, tapi pakai, mohon maaf nih, bikin proposal, mengajukan dana ke sana kemari, menurut saya itu nggak keren gitu. Yeah. Apalagi yang melakukan tuh level mahasiswa, harusnya mahasiswa itu jauh lebih kreatif, lebih produktif, dan bisa mandiri kayak gitu. Belajar mandiri, minimal lewat usaha, lewat berjualan kayak gitu. Ya nggak Arya? Ya sih. Sampai kapan sih kita mengandalkan proposal gitu kan? Artinya di sana ketika kita selalu mengandalkan proposal itu tidak ada akan timbul kreativitas kita sendiri. Artinya kreativitas kita itu akan beku, akan diam, dan tidak akan muncul gitu. Artinya tidak akan berkembang gitu. Bahkan kerangka berpikir atau otak berpikir kita tidak akan berkembang. Terlebih untuk kreativitas itu kalau apabila kita mengandalkan proposal gitu. Jika tidak kita punya pengalaman, kemudian kita punya kreativitas itu kita kembangkan, akhirnya itu akan menjadi implementasi nanti untuk kemanfaatan kita dan kemanfaatan untuk orang gitu. Bukan hanya sekedar mengandalkan proposal. Saya sangat setuju sekali. Karena saya juga mungkin karena tipe orangnya mandiri Arya ya, jadi saya benar-benar mengandalkan kekuatan literasi itu untuk pertama memberdayakan diri saya. Memberdayakan diri dalam artian gini, karena saya baca buku, terus terdorong untuk menulis ini ternyata setelah saya lakukan bertahun-tahun, ya sebenarnya bisa diandelin untuk hidup kayak gitu. Mungkin tidak menulis secara produktif seperti Terelie atau Andre Hirata atau Dewi Lestari sebagai penuh waktu ya, full time writer. Tapi ada sisi-sisi lain yang bisa kita kembangkan dari literasi ini, karena kemampuan kita berbicara di depan umum, kemampuan kita bernegosiasi, bahkan itu sangat berguna ketika kita buka usaha. Benar nggak Arya? Benar. Karena kan kita itu harus butuh salah satu kunci untuk kita memiliki sukses sekarang itu saat ini memang kreativitas gitu. Kreativitas itu sangat mendukung gitu.
untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Intinya kreativitas itu hal yang paling fundamental ya. Ya, oke, betul Ini ada sekali yang Arya. nanya. Betul, kreativitas, inovasi, kemudian sekarang zamannya kolaborasi katanya. Jadi kita memang nggak bisa bergerak sendirian Arya ya. Ya, Setuju ya? setuju, setuju. Oke, iya. Oke, buat teman-teman pemirsa IG Live ngobrol literasi, ini sebentar siapa ini ya yang masih online ya. Oke, siapapun yang nanti menyaksikan rekaman tayangan ini juga, ya saya berharap sekali akan ada manfaat yang bisa teman-teman petik dari obrolan ini. Yang masih online, saya beri kesempatan juga untuk bertanya sama narasumber. Ya, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Yang mau nanya sama saya juga boleh, nggak apa-apa. Oke Arya, ini kan baru 6 bulan, tapi saya lihat Ya. Sanggar Baca Bavana sudah diliput oleh Lombok Pos ya yang saat itu Iya. Lombok Pos, terus Laparan News. Pernah masuk apa lagi Arya? Ini Sanggar Baca Bavana. 3 kali sih, Lombok Pos 1 kali, Lombok Pos 2 kali, sama Laparan News 1 kali. Yang pertama itu dulu ketika kita mengadakan bedah buku gitu. Mungkin menariknya itu kita langsung datangkan penulisnya gitu untuk datang ke tempat kita bedah buku gitu. Makanya semuanya kaget kok bisa gitu. Itu pun baru belum sebulan tuh, baru 2 minggu kita bentuk lapak baca itu, kemudian kita buat program bedah buku saat itu, tapi langsung kita datangkan penulisnya di tempat kita bedah buku itu. Jadi mereka kaget, akhirnya diliput lah sama jurnal yang tadi Lombok Pos, akhirnya dimuat dalam koran. Ngejok Sanggar Baca Bavana mengadakan bedah buku gitu. Itu yang pertama dulu. Menarik, Arya. Memang kerja-kerja kebudayaan semacam ini butuh apa ya? Butuh juga untuk disoundingkan terus-menerus Arya, karena jangan sampai hidup kita cuma isinya adalah tentang bertahan hidup gitu, tapi juga ada hal-hal baik yang kita lakukan, termasuk aktualisasi diri kayak gitu. Dan saya lihat apa yang dikerjakan oleh Arya dan teman-teman ini minimal memberi inspirasi, memberi contoh bahwa kita bisa loh memanfaatkan umur kita yang masih muda untuk melakukan kegiatan semacam ini kayak gitu. Itu Arya, makanya saya apresiasi apa yang teman-teman ini kerjakan gitu. Terus ngomong-ngomong, gimana reaksi dari kampus, reaksi dari masyarakat ya, dari orang tua mungkin yang atau masyarakat secara umum ya, yang tahu kegiatan Sanggar Baca Bavana ini, yang pernah Arya dengar gitu, gimana? Alhamdulillah sejauh ini ya banyak yang mendukung kegiatan ini, termasuk terima kasih kepada semua orang yang pernah gitu menyumbangkan bukunya, karena beliau mengatakan saya salut sekali sama Baca Bavana, sangat aktif ketika menggelar lapak baca gitu. Kalau dari kampus sendiri bisa dikatakan ada yang mendukung gitu, mendukung dengan kita menggelar lapak di sana. Artinya dimanapun kita ngelapak di sana itu dibolehkan gitu. Artinya itu salah satu dukungan, apresiasi. Artinya kita diberikan tempat, wadah, gitu kan. Kan takut juga gitu ketika kita sembarangan tempat ngelapak gitu kan. Tapi ya itu Sanggar Baca Bavana itu dipersilakan gitu untuk ngelapak di mana gitu. Kalau masyarakat sendiri, alhamdulillah termasuk di Jerowaru gitu kan, sangat bahagia sekali dengan bisa juga kedatangan kami di sana untuk berlapak. Setidaknya kalau memang gurunya atau kan di sana kan gurunya sangat minim ya, sedikit sekali gurunya di sana gitu, bahkan tidak memadai gitu untuk tenaga pengajar di sana. Itu yang menjadi pengertian saya yang nomor satu Pak, ketika saya mendengar bahwa di sana itu gurunya sedikit sekali, kemudian sekolah itu sebenarnya nggak aktif gitu.
Mereka akan aktif ketika ada teman-teman KKN atau teman-teman kampus mengajar, KKP, atau teman-teman yang ada di sana memang ditugaskan di sana gitu untuk KKN misalkan gitu. Ini itu yang membuat hati kami bergerak untuk akan melanjutkan mengembangkan literasi yang ada di pelosok gitu. Nah, dan merespon warga itu alhamdulillah sangat baik gitu, sangat baik dan dipersilahkan gitu. Nah, Masya Allah. Iya itu Arya, makanya itu yang jadi kegelisahan saya juga. ya, Eh, Gimana ya ketika mereka sedang senang-senangnya didatangi ya, oleh teman-teman Sanggar Baca Bavana, ya, eh, jangan sampai terputus aja sih. Kalaupun ya, teman-teman mungkin dengan segala kesibukannya nanti mungkin ada ya, sampai lulus kuliah segala macam ya, ya. perlu dipikirkan strateginya bagaimana biar kerja-kerja literasi semacam ini masih bisa dilanjutkan gitu. Hmm, banyak. Makanya Udah puluhan kali kita, gimana? udah puluhan kali kita pergi ngelapak, cuman eh, satu kali saya pernah sedih, bahkan sampai menangis kak di Jerowaru itu. Gitu. Yang pernah Gimana? saya kisahkan di dalam akun Sanggar pernah kisahkan anak yang namanya Hasanah itu kan. Pernah baca nggak itu? Ya. Oke. Itu anaknya itu dia itu mempunyai tangannya itu kak nggak normal ya. Artinya itu tidak normal secara fisik, kakinya nggak normal, Ya, tangannya juga nggak normal. Kemudian dia tidak bisa ya, bicara. Tapi ketika kami datang di sana, semangatnya luar biasa gitu. Walaupun dia mencoba untuk membaca buku dalam keadaan bisu gitu. Itu yang saya tidak bisa bayangkan. Dan dia itu kemana-mana bawa buku itu, gak bawa buku itu dengan kaki yang pincang, kemudian tangan yang memang tidak tidak punya bisa katakan tidak normal sebelah kirinya. Dia hanya bisa menggunakan satu itu. Dan dia berusaha untuk membaca buku walaupun suaranya tidak dengar gitu gitu. Artinya semangat dia itu gitu. Itu yang membuat saya sedih, sangat sedih dengan keadaan orang yang tidak anak yang tidak normal misalkan dalam kata kali mohon maaf dia itu dalam keadaan fisik dia tidak normal tapi semangat luar biasa untuk mencoba membaca buku itu gitu. Karena itu yang membuat kami rindu juga gitu iya, sana itu. Itu salah satu momen kenapa saya pernah menangis di situ gitu ketika ngelapak tumben gitu menangis di iya, situ. iya. Kan dia juga tidak Artinya, sekolah enggak ini tidak sekolah gitu oh dia tidak sekolah di situ. dia tidak sekolah dia tidak pernah sekolah sama sekali karena memang keadaannya seperti itu gitu tapi ketika dia melihat buku itu semangatnya luar biasa gitu itu untuk ingin Oke, membaca sedangkan bibirnya itu mohon maaf bisu gitu oke, oke. namanya Hasanah pernah saya ceritakan di akun Sanggar Baca Bavana itu mungkin teman-teman yang menonton gitu ingin mendengarkan kisah kisah itu misalkan bisa di akun Facebook ya Sanggur Facebooknya Bavana atau di sini aja ada ya di IG gitu Di tapi kalau mau di lengkap itu di akun Facebook gitu ya di @sanggar baca Bavana ya Arya ya. ya Sanggar Baca Ya, Bavana ya Arya. Wow, ya ini Arya, bayangin nih anak-anak yang mungkin secara secara fisik aja mereka lengkap misalnya, ya. ya Kemudian tapi mereka lahir dan tinggal di daerah pinggiran atau daerah yang cukup jauh dari akses ya eh, buku bacaan gitu. Ini apalagi nih ada anak yang tadi Arya bilang dia difabel gitu, ya disabilitas. Aduh, saya nggak bisa bayangin kalau kalau kegembiraan mereka berliterasi itu terputus itu si Arya. Karena bagaimanapun juga eh, hadirnya orang yang terdidik seperti teman-teman ini datang hadir di tengah mereka, kemudian membawa media yang ya juga sebenarnya sangat menyenangkan ketika dikemas dengan menyenangkan kayak gitu ya buat mereka. Saya nggak bisa ngebayangin kalau itu semua terputus gitu loh Arya. ya Kayaknya perlu Set- entah strategi atau apa. Dulu kan sempat saya menyarankan
mungkin bisa ada tenaga pengajar di sana atau mungkin kepala desanya yang yang kemungkinan besar dia akan bertahan di situ kan, yang bisa dititipi bacaan tapi nanti sekali waktu di rolling lagi kayak gitu. Jadi ada yang memantau itu gitu Arya. Jadi biar biar teman-teman ini mungkin nanti akan ada masanya teman-teman akan fokusnya di tempat lain atau punya kesibukan yang lain, tapi gerakannya itu tidak hilang kayak gitu. Karena ini seringkali yang jadi PR Arya. Gak cuma komunitas, tapi misalkan ada NGO atau ada LSM, ketika mereka bikin program, tapi begitu mereka cabut dari tempat itu, kurang berjalan gitu. Tapi ada strategi yang mereka lakukan adalah menciptakan local champion namanya Arya. Jadi local champion atau dalam bahasa Indonesia itu kayak jawara lokalnya, artinya kita menciptakan jawara-jawara lokal yang ada di situ sehingga mereka bisa meneruskan gerakan kita kayak gitu Arya. Itu saya tahu waktu itu saya sempat di Kebumen Jawa Tengah ikut terlibat di sebuah NGO internasional sebagai penulis buku yang merekam perjalanan mereka selama 12 atau 13 tahun di sana. Dan memang ada warga-warga lokal yang diberdayakan, yang diberi akses atau kesempatan untuk ikut pelatihan, kapasitasi segala macam, sehingga ketika NGO itu keluar dari sana, ya si jawara-jawara lokal ini tetap bisa eksis kayak gitu. Itu Arya. Mungkin iya nantinya ke depan Sanggar Baca Baprana bisa melakukan hal semacam itu. Iya, itu yang kita harapkan ya Kak sebenarnya. Kan kita butuh regenerasi ya. Ketika kita masih muda nih, dan kita tidak selamanya bisa gitu. Dalam keadaan uang atau misalkan dalam segi ekonomi, tenaga gitu kan kita tidak selamanya bisa gitu. Kita juga mempunyai kapasitas, mempunyai keterbatasan. Setidaknya kita membentuk regenerasi yang bisa melanjutkan pekerjaan kita gitu. Itu sebenarnya. Atau makanya kita kan ada pengembangan literasi gitu kan, pengembangan literasi. Mungkin yang kita harapkan juga selain itu adalah tanpa ada kita, mereka itu bisa mandiri untuk membaca buku. Itu yang pertama kali kita harapkan kepada adik-adik, misalkan yang ada di pelosok atau di kota gitu, atau teman-teman gitu yang pernah kita datangin gitu ketika kita ngelapak gitu. Artinya nanti ketika kita tidak ada gitu, atau tidak datang, tidak ada, mereka itu mempunyai keterbiasaan dengan hal itu, kemudian mereka bisa mandiri gitu, tanpa adanya kita juga mereka bisa membaca buku gitu. Itu selain daripada kita membentuk regenerasi, dua hal ini sangat penting. Dua hal ini sangat penting. Pertama, membentuk regenerasi untuk melanjutkan perjuangan perjuangan literasi misalkan yang di pelosok. Yang kedua, anak-anak pelosok itu sudah sadar, kemudian anak pelosok itu sudah mandiri, tanpa adanya kita mereka juga bisa membaca buku gitu. Tentunya butuh dengan tunjangan yang memang itu untuk mengembangkan literasi mereka gitu, seperti buku gitu. Itu makanya kita lagi usahakan di mana supaya buku yang ada di sekolah ini ada gitu, untuk misalkan perpustakaan kecil saja lah untuk mereka membaca gitu kan. Sebenarnya mereka itu sebenarnya anak-anak pelosok misalkan di Jerowaru itu mereka senang sekali membaca. Mereka bukannya tidak mau, tetapi mereka itu bingung kenapa? Karena tidak ada yang dibaca gitu sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Mereka itu semangat membacanya tinggi sekali, tetapi sayangnya tidak ada yang dibaca gitu. Setidaknya di sekolah itu ada perpustakaan kecil untuk membantu mereka gitu. Itu sih. Iya, Arya, sebenarnya apa yang Arya lakukan ini sebenarnya juga mematahkan stigma bahwa Indonesia sering dijelek-jelekkan memiliki minat baca yang rendah. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah akses, Arya. Aksesnya tidak merata kayak gitu. Aksesnya tidak merata. Jadi, Arya
pernah dengar Litara Foundation nggak? Kurang pernah sih, nggak pernah sih. Oke, jadi Litara Foundation itu eh, sebuah organisasi non-profit nirlaba Ya, yang bergerak di bidang eh, penulisan dan penerbitan buku cerita ya, anak. ya, Dan mereka punya situsnya, Arya. Coba nanti dicari Literacy Cloud kalau nggak salah, atau Let's Read hmm, ya. ya, Dan mereka menyediakan buku-buku bacaan anak yang bisa di print, bisa diunduh, bisa dicetak, dan disebarluaskan. ya, Yang pasti bukan untuk tujuan komersil, tapi untuk memberi akses. Itu hmm, sebenarnya gagasan mereka, karena pertama Indonesia ini luas sekali, kemudian terjadi ketimpangan akses bacaan anak, dan itulah ya, yang mendasari mereka untuk eh, mendirikan ini. Dan ya, buku-buku itu bisa diunduh, bisa dicetak, dan disebarluaskan. Saya pikir itu bisa dilakukan oleh teman-teman Sanggar Baca Bafana, dan mungkin yang menonton ini yang kebetulan punya komunitas bisa melakukan itu juga kayak gitu. ya, Karena memang bisa juga ya. uh, Apa iya, namanya tadi, Kak? Arya, Apa namanya tadi? nanti coba dicari ya. Literacy Cloud, dan Oh, literasi. ada aplikasinya ya, Literacy Cloud, CLOUD. Ya, Let's Read, mari membaca. Itu yang saya ingat sih, itu ada beberapa aplikasi juga, ya, tapi itu buku-buku di situ bisa diunduh, penunduh. bisa di print ya. Artinya kan di dekat kampus itu kan banyak tuh Iya, print-printan, ya, bisa dibagikan ke anak-anak itu. Itu buku-bukunya ilustrasinya bagus-bagus, Arya, karena memang dikurasi hmm, betul kontennya. hmm, Penulisnya hmm, dilatih, ilustratornya dilatih secara profesional, hmm, dan buku-buku itu bisa diakses secara bebas kayak gitu. hmm, Itu bisa jadi solusi buat buat ya, Arya kayak gitu. Karena kan ya, ya bagaimanapun juga keterbatasan buku bacaan anak yang nanti kita beli di toko buku, ya, eh, kita juga tidak bisa sebebas itu ya untuk ya, melepasnya gitu loh, Arya. Tapi hmm, adanya ini bisa menjadi solusi sih menurut saya. ya sih. Ya, Oke, itu bagus sekali sih untuk kalau ada memang seperti aplikasi seperti itu, kemudian itu bisa kita cetak, itu lebih mempermudah kita sih. Gitu. Kalau kan tidak semua buku bisa dicetak ya, tidak semua bisa dicetak ulang gitu. Hanya mungkin ada undang-undang gitu atau hak cipta gitu. Tapi kalau ada yang betul. aplikasi seperti itu luar biasa gitu. Artinya mempermudah Ya, kita yang memang punya literasi untuk menambah buku atau untuk menyumbang buku itu. Walaupun itu hanya betul. sekedar cetak ulang gitu. Seperti itu. Ya, ya. Dan itu bisa jadi konsepnya itu kayak buku A4 gitu loh, Arya. Jadi ada ilustrasi, ada teksnya di bawah, dan memang banyak Ya. banyak halaman space yang kosong di situ. Tapi itu bisa Hmm. menjadi alternatif pilihan, karena kan Ya. lebih mudah kita untuk print gitu kan, untuk Ya. kita jilid, dan itu yang bisa kita sumbangkan ke anak-anak SD Ya. kayak gitu. Itu kalau tidak salah, nanti kita cari tahu bareng-bareng. Tapi memang saya sudah melakukan itu sih waktu bikin workshop lokakarya menulis cerita Ya. anak di Lembah Hijau. Kita juga unduh dan cetak buku-buku anak yang ada di situ. Kayak gitu. Oke, ini saya belum tahu nih siapa aja yang masih Ya. online di IG Live ini. Terima kasih banyak pokoknya sudah mau bergabung. Hmm. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Arya Solihin, pendiri Sanggar Baca Bafana, saya Ya. persilahkan. Kalaupun tidak ada, Arya, Ya. harapan Arya ke depannya apa terhadap Sanggar Baca Bafana ini? Harapan saya kepada Sanggar Baca Bafana itu sendiri adalah lebih berkembang lagi gitu. Ada hal yang saya paling masih takutkan sebenarnya Pak, itu tidak ada regenerasi itu gitu.
harapan saya terhadap Sanggar Baja Bafana itu sendiri ada regenerasi yang akan menggantikan regenerasi sebelumnya gitu. Gitu. Ya, tapi saya sangat yakin di Sanggar Baja Bafana pasti ada gitu regenerasi gitu. Kan kita tidak harapkan Sanggar Baja Bafana gitu. Soalnya ada lagi timbul-timbul kita tidak harapkan hanya saja Sanggar Baja Bafana yang berjuang gitu. Jadi kita juga mengharapkan kepada penggiat-penggiat literasi yang lain gitu untuk mari kita bareng-bareng untuk mengembangkan literasi untuk anak termasuk yang ada di pelosok gitu kan. Artinya Kak, saya melihat kenapa saya sangat tertarik sekali untuk mengembangkan literasi yang ada di pelosok. Mungkin ketika saya melihat data gitu, data tentang anak-anak yang di pelosok itu tidak valid gitu. Ketika saya langsung terjun langsung, itu sangat-sangat membuat saya tertarik kemudian ingin dan terus ingin datang ke sana gitu untuk mengembangkan literasi di sana. Misalkan ketika kita melihat melihat yang melihat data misalkan di internet ya, terkadang kita acuh gitu. Ya, masa segitu gitu. Yang ada di internet gitu. Tapi ketika saya langsung terjun ke pelosok itu, melihat keadaan mereka gitu, bahkan gak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu gedungnya itu ya bangunnya itu hampir roboh gitu, hampir roboh. Mereka tidak punya kaca gitu, artinya mereka tidak punya jendela. Kemudian plafonnya sudah rusak, bahkan mereka tuh masih menggunakan semen gitu, enggak keramik lagi, mereka semen, kemudian retak, temboknya itu lubangnya besar sekali sehingga kelihatan dari luar mereka belajar gitu. Tapi dari situ saya tertarik di situ, tertarik untuk mengembangkan literasi yang ada di sana, walaupun tidak besar efek daripada Sanggar Baca Bafana ke sana, tapi sebenarnya ada gitu, sebenarnya ada gitu Iya, untuk kemanfaatan Sanggar Baca Bafana di sana walaupun tidak besar gitu, gitu sih. Ketika kami iya lihat di Arya. data di internet itu nggak terlalu gitu, tapi setelah saya terjun langsung ke sana, langsung sangat sangat tersentuh gitu untuk selalu di sana untuk mengembangkan literasi gitu. Gitu. Iya Arya. Bahkan di sana mereka beli air, gitu. Mereka Iya, beli air di di air sana ya. itu. Masya Allah. Ya beli air karena kan di sana itu tidak ada ini, tidak ada, kalau dia gali sumber itu kan airnya akan asin karena memang di pinggir pantai gitu, di pesisir gitu. Mereka satu tangki itu harganya 200.000. Makanya kita tidak heran melihat ada siswa di sana itu bisa menggunakan baju bahkan 2 minggu menggunakan baju yang sama. Tidak heran karena Oh, memang mereka harus irit untuk menggunakan air gitu di sana ya. itu. Makanya sangat tertarik sekali saya untuk bagaimana supaya memang benar-benar terbantu setidaknya dengan literasi yang ada di pelosok itu gitu. Dan pendidikan di sana itu nggak sampai tinggi gitu, bahkan mereka nggak, jarang kuliah, bahkan tidak ada sama sekali orang kuliah di situ. Menarik Arya. Memang ya ini memang PR banget sih Arya. Cuma Iya, minimal apa yang dilakukan oleh teman-teman Sanggar Baca Bafana ini minimal memberi titik harapan ya Arya, iya, karena buku itu memang bisa mengembangkan imajinasi, membuat mereka punya harapan kayak gitu iya, bahwa ada kehidupan lain di dalam bacaan itu yang juga bisa mereka tuju kayak gitu loh Arya. Jadi makanya never stop to give ya, untuk berbagi, untuk memberi sama adik-adik kita di sana. Kalaupun PR-nya adalah buku bacaan, uh, bisa bisa mencari solusi kayak gitu Arya. iya, Biar tidak terputus harapan mereka, tidak terputus imajinasi mereka, sehingga dengan itu minimal harapan atau hope mereka untuk apa ya, mengeskalasi hidup mereka itu ada kayak gitu. Mungkin dari situ mereka bisa dapat inspirasi, mereka dapat gagasan-gagasan. Oh ya, ternyata untuk daerah pesisir kita bisa melakukan ini loh, kita bisa bikin ini loh gitu, dan mencari bacaan-bacaan yang relevan dengan kehidupan mereka, yang dekat dengan kehidupan mereka, itu akan bagus sekali Arya. Misalkan iya, karena mereka kan di daerah pesisir tuh, oke lah mereka tahu bahwa orang tua mereka mungkin ada yang sebagai nelayan dan lain sebagainya.
Tapi kalau ada bacaan-bacaan yang terkait dengan itu, yang membuat mereka terdorong, oh ya ternyata eh, cerita tentang bahari, tentang laut, potensi laut bisa dikembangkan ke sini ya gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi biar tetap ada buku-buku yang bernilai yang kontekstual sama kehidupan mereka, itu bisa mereka akses juga. Kayak gitu sih Arya. Itu di bayangan saya. Semoga Arya dan kawan-kawan nanti kita bekerja sama untuk menemukan bacaan-bacaan yang tepat buat anak-anak sana kayak gitu. Siap. Ya, Itu sih saya nggak harapan tahu juga. Arya ini udah kenapa? Udah lewat kayak. Apa-apa sih. Artinya itu juga harapan kita gitu. Bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi gitu untuk memilih buku yang mereka minati gitu, kerjasama untuk membekal literasi terbit di pelosok. Sekarang Sanggar Baca Bafana memang sedang mencoba untuk menerapkan atau mengembangkan literasi yang ada di pelosok. Kalau di kota terus kan mereka punya akses untuk membeli buku. Tapi kalau di pelosok bagaimana, Kak? Artinya ketika dia pergi beli buku ke kota itu pun uang mereka cuma habis di bensin, mereka habis tenaga gitu. Dan mereka mendapatkan buku yang mungkin saja itu akan sedikit gitu. Artinya akses mereka yang kurang di situ. Itu akses dan juga termasuk ekonomi gitu kan. Karena mereka kan hidup dari laut gitu. Dari laut hanya sekedar rumput laut, ganggang gitu. Mereka pun hidup dengan jagung sebenarnya tapi bermusim gitu. Tidak setiap hari, musiman gitu. Mereka juga beli air, makanya ekonomi sedikit sulit lah gitu untuk kali itu di SDN 2 Serewa itu. Maka tidak jarang kita temukan ada SD-SD yang menggunakan sendal, kemudian bajunya kotor. Itu mungkin bagi kami nggak masalah gitu, karena memang begitu kehidupan mereka. Artinya mereka tidak mampu dengan hal seperti itu gitu. Tapi saya bangga banget sama dengan mereka gitu. Bangga sekali dengan mereka, semangat mereka berliterasi. Dia tidak peduli gitu dengan apa kata orang gitu. Intinya mereka itu membaca, kemudian mengimplementasikan apa isi bacaannya itu gitu. Oke. Iya Arya, saya setuju. Makanya tadi memang kompleks ya literasi itu. Gak cuma kita membuat mereka tertarik dengan bacaan gitu, tapi bagaimana mereka bisa berdaya dengan apa yang mereka baca itu gitu. Dan memang urusan perut itu memang urusan primer gitu. Urusan ekonomi itu urusan primer. Dan makanya semoga ada kegiatan-kegiatan kecil yang kontekstual dengan geografis mereka yang bisa dilakukan di sana, dikembangkan di sana, kemudian didukung juga oleh suplai bacaan yang relevan dengan itu gitu. Ya, semoga Arya kita bisa berkolaborasi dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini siapa tahu bisa sumbangsih gagasan, sumbangsih materi, sumbangsih koneksi gitu ya, punya relasi-relasi yang bisa disambungkan dengan teman-teman Sanggar Baca Bafana. Kayak gitu Arya. Siap. Oke, Arya, ini saya nggak tahu udah jam berapa. Apakah? Udah jam 9 sih. Jam 9 lebih 23. Masya Allah. Karena saya merencanakan. Ya udah lama ya. Itu 1,5 jam ya. Gak apa-apa ya Arya ya. Masih lama di Porda itu acaranya? Masih besok malam sama Minggu. Oh, lagi Arya. Lagi. Insya Allah kapan-kapan kita di sana-sana gitu. Diskusi tentang literasi gitu. Ya, siap-siap dengan senang hati Arya. Silakan. Oke, karena ini belum ada yang bertanya, mungkin bisa akan saya akhiri IG Live ngobrol literasi malam ini Arya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Arya Solihin, pendiri Sanggar Baca Bafana yang menyediakan waktunya untuk ngobrol literasi edisi perdana
Makasih banyak Arya. Siap. Ya, berjuang Ya, bersama siap. teman-teman. Insya Allah ada banyak hal yang masih bisa kita kolaborasikan di masa mendatang. Ya, kita tunggu karya-karya program-program Sanggar Baca Bapana berikutnya. Semoga lebih banyak lagi yang peduli dengan literasi, ya. Karena kalau bukan orang-orang terdidik yang melakukan itu terus apa lagi? Ya. Baik, terima kasih buat Arya. Thank you. Siap. Sanggar Baca Bapana. Sama-sama. Semoga Terima kasih banyak juga. Ya, makin maju ke depannya, makin banyak lagi Amin, gagasan amin. yang bisa dieksekusi, kemudian bisa memberi solusi juga buat anak-anak yang ada di daerah-daerah pinggiran. Terima kasih banyak Arya. Siap. Terima kasih banyak Siap. juga Kak telah mengundang gitu, percaya dengan Iya. Siap. Bapak kita sambung lagi lah gitu. Ya cukup Ya, sebenarnya. ya, semoga Arya nggak kapok untuk saya undang lagi ke depannya. Iya. Nggak akan. Ya. Jadi ngobrol literasi ini adalah serial IG Live yang saya bikin dan mengundang narasumber yang capable, yang punya kapasitas di bidangnya dengan berbagai topik yang berbeda tiap minggunya. Saya rencanakan tiap hari Jumat ngobrol literasi ini diadakan jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Jadi ada teman-teman juga dari teman-teman literasi saya dari Jawa, Arya yang akan saya undang gabung di ruang IG Live ini. Siap. Tapi tetap juga saya akan mengangkat teman-teman literasi, penulis, siapapun yang peduli dengan literasi, karena literasi juga tadi saya bilang di awal sangat luas sekali kayak gitu. Itu nggak urusan menulis, nggak cuma urusan buku, tapi juga urusan yang lain kayak gitu. Makasih banyak Arya. Siap. Sama-sama Kak. Oke, boleh ya kita akhiri IG Live ngobrol literasi Oke. ini. Siap. Selamat istirahat. Selamat. Ini mau siap-siap ini ya, mau buka mie pancing ya? Iya mau buka. Jam 10 berangkatnya soalnya. Iya, jam 10 ya. Oke, setengah jam lagi untuk prepare. Oke, Arya, saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.